Dari sekian banyaknya bangsawan yang ingin mendapatkan kesan yang baik dari keluarga Dimitri, salah satu dari mereka yang bernama Count Christine yang diutus dari kerajaan Umberto, dia pun memberanikan diri yang pertama mendekati keluarga Dimitri, dan setelah memperkenalkan dirinya, kemudian memberikan rasa hormatnya serta mengucapkan ucapan selamat atas kenaikan pangkat yang diraih oleh Laurent Dimitri. Dengan basa-basinya, Count Christine berkata, kalau setelah mendengar tentang kenaikan pangkat Tuan Muda Laurent Dimitri, dia datang ke tempat tersebut untuk menyampaikan ucapan selamat secara langsung. Sehingga, Duk Dimitri yang mendengar itu pun merasa tersanjung, dan kemudian, Count Christine pun berkata kembali, kalau dia datang ke acara tersebut juga menyiapkan hadiah spesial untuk Laurent Dimitri sebagai ucapan selamat atas pencapaiannya itu, dan meminta Laurent Dimitri untuk jangan merasa terbebani atas hadiah yang telah ia siapkan untuk dirinya itu. Setelah memanggil pelayannya untuk membawakan hadiah tersebut, saat hadiah itu diperlihatkan dan ternyata itu adalah sebuah pedang, Count Christine pun memberitahukan, kalau pedang yang ia hadiahkan untuk Laurent Dimitri tersebut, itu adalah pedang yang ditempa oleh seorang ahli pengrajin dari kerajaan Umberto, dengan bagian luarnya yang dihiasi oleh emas murni, serta tak luput dihiasi juga dengan permata yang menyerupai berlian. Tapi bagian pentingnya, pedang tersebut memiliki lambang keluarga Dimitri serta diukir inisial dari Laurent Dimitri, dan di sisi Laurent Dimitri, dia yang mendapatkan hadiah tersebut pun hanya merasa kebingungan dan cuman mengucapkan rasa terima kasihnya saja. Sehingga, Count Christine pun merasa heran, kenapa Laurent Dimitri tidak bereaksi sedikit pun atas hadiah yang ia berikan. Sehingga, Count Christine pun mulai bertanya-tanya, apakah Laurent Dimitri tidak menyukai hadiah mewah yang diberikan oleh dirinya itu. Tak berselang lama, seseorang pun datang sambil berkata kalau pedang tersebut adalah pedang yang sungguh luar biasa. Dan ternyata, itu adalah Count Samir dari utusan kerajaan Frank. Dia, sambil tersenyum berkata kepada Count Christine, jika dirinya membawa pedang tersebut ke upacara yang sedang diselenggarakan, itu pasti akan mencuri perhatian para tamu undangan yang telah hadir. Kemudian, setelah memberikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat yang diterima oleh Laurent Dimitri, Count Samir berkata kalau dia juga menyiapkan hadiah kecil bagi dirinya, yang mungkin tidak semewah pedang yang diberikan oleh Count Christine tersebut, dan berharap, kalau Laurent Dimitri tidak mempermasalahkan hadiah yang akan ia berikan itu. Kemudian, Count Samir pun lalu memperlihatkan hadiah yang ia bawa untuk Laurent tersebut, kalau itu adalah magic artifak yang baru saja dikembangkan dan dibuat khusus untuk aura swordsman, dan jika artifak tersebut dipakai di pergelangan tangan dan kaki penggunanya, itu akan secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran penggunanya, serta beratnya bisa diatur dari 10 kg sampai 100 kg sesuai keinginan dari sang pengguna, sehingga Laurent Dimitri yang mendapatkan hadiah tersebut pun merasa senang. Namun terlepas dari itu, fitur terhebatnya dari artefak tersebut ialah fungsi peningkatan sirkulasi mana dari penggunanya, dan hal tersebut pasti akan membantu untuk pertumbuhan dari Laurent Dimitri. Laurent Dimitri, yang merasa senang mendapatkan hadiah tersebut pun mengucapkan terima kasihnya kepada Count Samir dari utusan kerajaan Frank, dan melihat anaknya senang dengan apa yang telah anaknya dapatkan dari para bangsawan tersebut, Romero Dimitri pun lalu berkata, karena para bangsawan tersebut telah bermurah hati memberikan hadiah kepada anaknya itu, Romero Dimitri pun berkata, kalau dia akan menjamu para bangsawan sebagai balasan atas hadiah yang mereka berikan. Namun tak berselang lama, para bangsawan yang lain pun berbondong-bondong datang dan masing-masing membawa hadiah untuk diberikan kepada Laurent Dimitri. Dan salah satu dari mereka yang diutus dari kerajaan Hector, setelah menyampaikan apakah Tuan Romero Dimitri tahu tentang seorang pahlawan dari kerajaan Hector yang bernama Terkan, dan Romero Dimitri yang tahu orang tersebut, yang dikenal sebagai Hector Greatest Sword dan dulu pernah dijuluki sebagai Sword Master of Hector. Utusan dari kerajaan Hector tersebut yang membenarkan hal itu pun lalu berkata, kalau hadiah yang ia siapkan adalah jurnal latihan dari orang tersebut, dengan jurnal tersebut yang tersimpan baik di dalam arsip kerajaan Hector dan akhirnya dikeluarkan semata-mata untuk hadiah bagi Laurent Dimitri. Walaupun metode yang digunakan memanglah sudah kuno, namun wawasan Terkan sudah terbukti sangatlah berharga.
Dan kemudian, bangsawan yang lain yang diutus dari kerajaan Redford yang tak mau kalah pun lalu memperkenalkan diri serta berkata kalau dia membawakan hadiah juga. Kalau hadiah yang ia bawa adalah 12 set artifak latihan dan 30 spell scroll. Dan kalau persediaan habis pada saat pelatihan yang dilakukan oleh Tuan Muda Loren Dimitri, utusan itu berkata, kalau pihaknya akan mengirimkannya lebih banyak lagi. Karena dibandingkan dengan apa yang ia berikan tersebut, atas hutang budi yang dibantu oleh Roman Dimitri di beberapa waktu yang lalu, hal tersebut masihlah kurang bagi kerajaan mereka. Dan di sisi Kaun Samir yang melihat kejadian yang sedang terjadi di tempat tersebut, akhirnya dia pun menyadari, kalau bukan hanya dia yang meminta nasihat kepada Profesor Henry Albert, melainkan para bangsawan yang lain juga sama melakukan hal tersebut. 2 minggu kemudian, akhirnya Dimitri pun secara resmi menyatakan dirinya sebagai kerajaan Dimitri yang setara dengan kerajaan yang lain yang menandai langkah pertamanya menuju menjadi sebuah kekaisaran. Kekaisaran masih diam, sementara Dimitri dan aliansi kerajaan dengan cepat mengatur struktur baru mereka. Masalah sebenarnya adalah Kekaisaran Valhalla, karena semenjak kematian Morales, perebutan kekuasaan yang sengit telah terjadi di antara faksi Kekaisaran dan pasukan Duke Fierto, dan dengan berita tersebut yang secara cepat menyebar ke seluruh benua, pada saat malam hari waktu jaga di perbatasan kerajaan Dimitri, pada saat salah satu dari mereka sedang membicarakan hal tersebut kalau Kaisar Valhalla sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan pemberontakan dari Duke Fierto. Temannya pun tak mau memusingkan hal tersebut. Namun terlepas dari itu, entah Kekaisaran Valhalla atau Kekaisaran Kronos, dia hanya berharap kalau kedua kekaisaran tersebut mendapatkan hal yang buruk. Dan tak berselang lama, ketika seseorang datang dari semak-semak, dan berkata lunak dengan sisa-sisa tenaganya, hal itu pun membuat para pasukan yang sedang berjaga terkejut. Dan ketika ditanya siapa dirinya, orang misterius itu pun jatuh dan meminta tolong kepada mereka. Setelah membawa orang tersebut ke hadapan Roman Dimitri, Roman yang duduk di singgasananya dan tahu kalau dia berasal dari kerajaan Luna, dia pun bertanya kepada orang tersebut, kenapa seseorang dari kerajaan Luna menyeberangi Endless Mountain Range dan berakhir di tempatnya itu. Dan orang tersebut, dia yang diketahui bernama Chaden sebagai Knight dari kerajaan Luna, dia pun lalu berkata, kalau sebelum dirinya mengatakan tujuannya itu, dia ingin menjelaskan situasi yang sedang terjadi di kerajaan Luna terlebih dahulu. Dan kemudian, Chaden pun memulai ceritanya itu, kalau pada saat setelah perang dengan Kekaisaran Kronos, Isabella yang ia sebut sebagai Yang Mulia, serta sebagai Ratu dan Saint di kerajaan Luna, dia tetap tinggal di benua Salamander untuk menggagalkan rencana mereka. Namun pada saat 3 bulan yang lalu, Chaden berkata kalau kontak hubungan dengan ratunya itu telah terputus, dan sejak itulah, Divine Power yang melindungi kerajaan perlahan mulai menghilang, dan diketahui kalau Divine Power Isabel adalah satu-satunya kehangatan yang membuat Arkadi yang beku tetap hidup, saat ini yang cahayanya mulai memudar. Chaden berkata kalau kerajaan itu pasti akan runtuh dan tidak mampu menahan hawa dingin dari tempat tersebut, dan karena hal itu, Chaden pun lalu sujud kepada Roman untuk meminta tolong, agar Roman bisa menemukan ratunya itu yang telah hilang semenjak 3 bulan yang lalu. Di sisi Roman Dimitri, dia yang mengingat bantuan dari Isabel yang secara tidak langsung telah membantunya mengungkapkan identitas asli dari Kaisar Alexander, dia pun memikirkan perkataan dari Chaden tersebut, karena jika masalah yang ingin Isabel hentikan itu cukup serius, kemungkinan besar itu juga akan terkait dengan masa depan kerajaannya. Dan kemudian, Roman pun menyetujui dan akan membantu menyelidiki masalah dari Ratu Isabel. Dan setelah Chaden berterima kasih atas bantuan dari Roman Dimitri, ada satu hal lagi yang ingin ia minta bantuan dari Roman tersebut, karena semenjak menghilangnya Divine Power dari ratunya itu, seluruh Arkadi telah jatuh dalam kekacauan. Dan hal itu pun bahkan kerajaan Luna dan ras-ras lain juga menderita kelaparan. Dan dengan situasi tersebut, suku Orc yang dulunya dikenal sebagai pengembara Grey Wasteland melanggar perjanjian damai dan menyatakan perang. Para petinggi kerajaan Dimitri yang mendengar tentang Orc pun terkejut, karena mereka baru mendengar makhluk yang disebut Orc tersebut. Dan sementara itu, di sisi Viscount Conrad, dia berkata,
Kalau bukankah Arkadi seharusnya menjadi negeri indah, tempat di mana semua ras hidup berdampingan dengan damai? Dan Caden pun membenarkan hal tersebut, kalau awalnya ras-ras di Arkadi tidak saling menyakiti. Namun kekacauan itu dimulai ketika seorang Orc Lord baru yang bernama Graxar menaiki tahta kekuasaan. Dengan watak dia yang suka berperang, serta berniat melahap semua ras sebagai sumber makanannya, dengan kecepatan mereka. Caden berkata kalau Arkadi akan jatuh di bawah invasi dari para Orc. Di sisi Roman yang mendengar situasi tersebut, dia pun berkata kalau membantu kerajaan Luna tidaklah akan mudah, ditambah adanya Endless Mountain Range yang harus mereka lalui, serta udara dingin yang begitu membekukan yang meresikokan nyawanya itu. Roman pun bertanya kepada Caden, kenapa pihaknya harus mengambil resiko sebesar itu untuk perang di negeri lain, dan Caden yang mengerti arah dari perkataan Roman tersebut, yang secara harfiah kalau tidak ada keuntungan sedikit pun bagi Roman Dimitri. Namun terlepas dari itu, Caden berkata, kalau Graxar pasti juga akan menjadi ancaman bagi kerajaan Dimitri, karena, kalau Orc yang berhasil menundukkan Arkadi dan telah kehabisan sumber makanan dan kelaparan, Caden berkata kalau mereka pasti akan menyeberangi Endless Mountain untuk menyerang wilayah Dimitri, dan jika alasan itu masih belum cukup bagi Roman untuk membantunya, sambil menunjukkan lencana yang diberikan oleh ratunya itu, Caden berkata kalau ratunya sendirilah yang memberikan perintah mutlak, jika ada apa-apa yang terjadi kepadanya, atau jika Arkadi akan hancur, ratunya itu memberikan titah, kalau rakyatnya harus mencari bantuan dan setia kepada Roman Dimitri. Dan dengan situasinya itu, Caden pun berkata kepada Roman, kalau kerajaan Luna akan bersumpah untuk menjaga tanah di balik Endless Mountain, serta mengabdikan diri selamanya kepada kerajaan Dimitri. Di sisi Viscount Lawrence, dia pun memberikan pendapatnya, kalau kata-kata dari utusan kerajaan Luna memang memiliki dasar, karena jika Graxar menaklukkan Arkadi, target selanjutnya pastilah kerajaan Dimitri. Namun, Viscount Conrad tidak setuju dengan ucapan dari Viscount Lawrence. Meski sekalipun Orc itu berbahaya, memindahkan pasukan besar melintasi Endless Mountain bukanlah hal yang mudah dilakukan, bahkan jika menang pun, pasti itu akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan di sisi Roman Dimitri, dia yang merenung dengan situasinya itu, dia pun teringat dengan kehidupannya yang lalu yang pernah ia alami, di negeri di mana salju turun sepanjang tahun, sebuah kekuatan yang menggunakan hawa dingin itu sendiri sebagai senjata terhebat mereka. Dan wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Northern Ice Palace. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.